Begitulah rumah tangga, kalau mau bahagia jangan perhitungan. Kenapa tidak mau melayani? Bisa jadi ngasih segitu, pakai minta banyak bener. Begitu juga sang suami. Oh awas cuma ngasih sekali, jajan belanjanya nggak akan gue kasih 10 kali. Silakan suami. 8 kali seminggu. Berarti urusan itu aman mah, aman. 8 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Mamah, Dede yang saya dan kita muliakan, Aifan, An-Nabawi dan segenap pemirsa Siraman Kolbu di mana saja, ibu-ibu yang kita banggakan, semoga jadi bidadari surga. Amin. Dunia akhirat. Jadi surga dunia dan surga akhirat. Di dalam Al-Quran, ini kalau ngomongin soal nikah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan informasi. Informasinya penting, valid, akurat. Centrangnya bukan biru satu, tapi birunya udah banyak. Karena validasinya akurat langsung dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddataw wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Kata Allah, orang-orang yang berpikir, ini masih punya pikiran gak nih? Alhamdulillah. Masih bisa mikir gitu ya, Mak. Kalau punya pikiran, maka orang beriman akan melihat tanda kebesaran Allah. Tanda keagungan Allah. Di antaranya ada dalam urusan rumah tangga. Di mana Allah satukan laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan. Kenapa Allah sebut ini adalah tanda kebesarannya? Satu, beda bapak, beda ibu. Ini sama lakinya beda nggak bapak ibunya? Beda bapak, beda ibu. Bahkan ada yang beda latar belakang pendidikan, latar belakang ekonomi, latar belakang lingkungan. Tapi bisa nyatu sampai mati. Kalau mau duluan ibu apa lakinya yang mati? Lakinya. Lah mamah mau udah duluan ya lakinya ya. Udah di kampus. Iya, ya. Udah gak pakai doa emang udah duluan. Iya bener juga. Iya gak usah pakai didoain udah duluan. Sampai wafat meninggal dunia bisa bersama. Padahal bicara salah, hilaf, kurang, apapun sudah dirasakan dan dinikmati. Ratusan, ribuan, mungkin ratusan ribu kesalahan suami istri pernah merasakan di antara keduanya. Tapi sampai mati bisa bersama. Ada orang, satu bapak, satu emak. Lahir dari rahim yang sama. Ya. Adik kakak. Gara-gara satu masalah, sampai mati nggak mau bersama. Berantem. Betul ya, Ma? Betul. Ya. Pokoknya 7 turunan, 7 tanjakan, 7 tikungan, 7 putaran, ya. Turunan aja. Oh, enggak tanjakan. Tanjakan tikungan. Kirain, saking sebel nyampe tanjakan juga. Saya nggak mau ketemu lagi. Padahal coba satu kesalahan, satu rahim, satu bapak, satu emak tidak mau bersama sampai mati. Ya. Tapi pernikahan, walaupun beda bapak, beda emak, ratusan kesalahan kita tetap terima sehidup dan semati. Siapa yang mau tetap hidup? Ya, yang mati? Tetap ya mah ya. Aduh. Itu rumus tuh dari Tuhan. Sehidup semati. Rumus dari Allah. Caranya bagaimana? Pakai datang lagi nih sebelah. Baru mau mulai cara. Cuma di sini. Udah yang paling simple. Sakinah, mawaddah, warohmah.
bikin suami istri tetap tenang, ada rasa cinta penuh perjuangan pengorbanan, ada kasih sayang tidak hitung-hitungan. Kalau hitung-hitungan, ngelayanin suami, entar dulu. Ngasih duit 500.000, minta sampai 6 kali. Bah! Yang bener aja, rugi dong. Itu nggak boleh ada pada diri seorang istri. Suami juga begitu. Kalau ada duit, ada rezeki, nggak perlu diminta. Kasih tuh jilbab, baju, tas. Buat seragam. Seragam. Bener. Semuanya Kasih kasih. deh sebulan. Sebulan, 100 Kak. juta. Berapa? Wis. 100 juta. Amin. Tepuk tangan. Tepuk tangan 100 juta. Buat apa 100 juta? Kalau ditanya. Buat beli Bikin seblak. kontrakan katanya. Langsung. Lamunnya jauh. Begitulah rumah tangga kalau mau bahagia jangan perhitungan. Kenapa tidak mau melayani? Bisa jadi ngasih segitu, pakai minta banyak bener. Begitu juga sang suami. Oh awas cuma ngasih sekali, jajan belanjanya nggak akan gue kasih 10 kali. Nggak boleh. Harus penuh cinta, kasih sayang. Makanya saya kalau punya uang, saat ketemu istri mau ngasih, muncul rasa sayang. Pas ngasih, kok sayang ya? Bukan gitu. Sayang tuh langsung kasih. Sayang masuk lagi. Oh gitu. Ini parah. Emang bawang banget ya, Maya. Sebelum. Tapi kalau udah hitung-hitungan berarti sudah... Nah, berarti ada masalah tuh. Iya. Oke. Muncul rasa sayang masuk lagi. Mau ngasih kok sayang gitu. Kayak ngasihnya. Sayang ngasihnya mah. Kita buka pertanyaan sekarang. Siapa mau nanya? Yuk, berdiri. Koneng. Yang di belakang udah pada gini nih. Salah ngap. Mana pas bangun kayak gini, kayak ngerti gitu. Padahal. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Mama yuk. Ayo. Perkenalkan Mah, nama saya Ibu Popi dari Majelis Taklim Anissa Solehah, Cirebon. Oke, Bobby. Mah, izin bertanya. Kuizinkan. Tadi kan Mama menjelaskan bahwa katanya seorang istri ketika menolak ajakan suami dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Nah, Kalau ngajakinya malam. Sampai subuh. Lah kalau siang sampai subuh, kelamaan. Jauh juga. Kalau Ya. suaminya ngajakin malam, istrinya nolak, Iya. tapi maka suaminya marah. Saking marahnya, walaupun sholat sunat tidak akan diterima sampai subuh. Begitu Pop. Kalau malam. Kalau sore, Sampai maghrib. Nah, yang mau Popi pertanyakan Mah, bagaimana kalau posisinya dibalik? Bagaimana ketika seorang istri sudah ngode ya Mah ya? Tapi suaminya nggak mau Mah. Apakah suami tersebut mendapat ganjaran yang sama, artinya berdosa juga atau bagaimana? Mohon penjelasan Mama. Setiap manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga kesuciannya. Namun ada kala insan tak berdaya saat dusta mampir bertahta. Ku inginkan dia yang punya setia, yang mampu menjaga kemurniannya. Saat ku tak ada, ku jauh darinya. Amanah pun jadi penjaganya. Nah, yang mau Popi pertanyakan Mah, bagaimana kalau posisinya dibalik? Bagaimana ketika seorang istri sudah ngode ya Mah ya? Tapi
Tapi suaminya nggak mau, Mah. Apakah suami tersebut mendapat ganjaran yang sama, artinya Oke. berdosa juga atau bagaimana? Mohon Oke. penjelasan Mama. Tadi Popi mau udah sampaikan. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri pakaian suami, suami pakaian istri. Artinya haknya sama. Dalam surat Al-Baqarah 28, walahunna mitul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Istri punya hak yang sama dengan laki-laki dalam cara yang ma'ruf. Nah, artinya suami tidak melayani istri juga sama dosanya, Pop. Cuman Popi ngomong barusan kita semua dengar. Istri ngasih kode. Kalau laki lu kagak ngerti-ngerti ini kode ngomong dong, Pop. Jangan kode. Jangan kode mulu. Laki lu kagak ngerti ngomong. Kan perempuan suka gengsi mah kok ngomong. Dengerin. Mikirin gengsi, mikirin kebutuhan. Oh. Itu Gengsi Popi. mah lebih ke Salah. gengsi. Emang kodenya Tahu biasa? arti gengsi, Popi. Kodenya gimana? Kodenya gimana? Batuk, batuk. Batuk. Kan kodenya tuh bisa bersih-bersih dulu, Pak Ustadz. Terus pakai hand body wangi-wangian dulu gitu. Gini. Hei, para Biasanya mah istri. langsung tidur aja gitu. Dengerin. Dibikin pemandangan. Dengerin. Jangan menyalahkan suami. Siapa tuh suami lagi capek, lagi lelah, pulang kerja, lagi banyak masalah. Lu kalau ngasih kode doang mana ngerti laki lu. Popi, dengerin orang tua ngomong. Minimal dipegang. Dipegang. Sap, Kenapa? dikecup, Aduh. dirangkul. Wah. Begitu Popi. Pas ngeliat. Itu kode Masya Allah. yang bener-bener. Tuh. Kode cuman mandi pakai minyak wangi itu belum ngerti lakinya. Makanya diusap, dipegang, dirangkul, dikecup, dipeluk itu kode yang sesungguhnya. Tuh, dengerin. Bahkan Popi. maaf, kan udah suami istri mah udah tahu kan Paham? mana tubuh yang terangsang. Oh, sangat. Jadi Popi sangat tahu suami Popi dipegang yang mana nih yang membuat terangsang. Udah kayak vampir Itu. pegang begini. Iya. Gitu, ngerti nggak? Sangat ngerti Jadi Mama. ini jangan munafik, lu butuh ngerti-ngerti, lu aja kagak jelasin ngomong. Tapi kalau sudah dipeluk gitu-gitu suaminya gitu. Oke, kasih garam deh mulutnya. Kasih garam. Ikan kali. Apakah mungkin, maaf, sebagai laki-laki normal keluar dipeluk, dikecup sama istrinya, dirangkul, diusapin, apa mungkin ngorok? Wah. Itu pertanyaan Ipan. Habis itu baru ngorok. Ayo. Soulmate jangan mengerti istrinya, begitu Pop. Iya. Ya, terima kasih Tapi Mama. Semoga suami yang lain kayak soulmate. Mengerti Misal- kebutuhan istrinya. Suaminya tuh udah capeknya banget itu mah. Boro-boro gimana tenaga aja habis itu Kalau mah. seandainya suaminya sudah sangat capek, yang aktif istri kenapa tidak? Nah, Karena kebutuhan bersama. betul. Setuju. Aktiflah. Boleh. Boleh, tidak masalah. Karena kebutuhan bersama. Iya. Ustaz, kalau dari Ustaz gimana? Nah, kalau. Bangun, Mah. Oke. Begini, AA, Bu Popi. Di dalam kitab Uqudul Lujen tuh. Gak usah dekat-dekat, munduran dikit. Kok jadi saya yang pengen banget kesini? Bagaimana ibadah menurut Syekh Nawawi? Maaf nih, kalau istri minta lebih dulu. Makanya kata mama, jangan ngasih kode. Minta. Bisa minta nggak? Sebagaimana minta duit, emang ngasih kode? Kan langsung, duit. Tapi biasanya ngasih kode kalau duitnya kurang tuh apa-apa gembrang gitu. Nah itu kode udah dipahamin. Tapi ada suami yang udah capek, lelah kata mama, udah nggak ngerti urusan kode. Taunya langsung diminta. Kalau berani minta, bukan berani ngasih kode nih. Kalau kode masih gengsi. Maka bisa mendapatkan pahala seperti orang haji dan umroh. Beneran? Lah beneran. Dalam Dari- kitab Uqudul Lujen. Dari ngajakin dong dapat pahala. Kenapa AA? Sebab urusan maaf ini itu bisa menjadi urusan berat di sisi Allah. Orang naik haji, umroh itu kan kalau mampu. Tapi gara-gara itu tidak terpuaskan, tahu-tahu masuk ke dalam dosa zina, itu dosanya besar. Maka istri yang bisa menyelamatkan suaminya dari perkara itu, wih luar biasa. Jadi kalau mau ngasih kode tinggal, Pak mau haji nggak? Ini pesawat udah siap nih. Berangkat kan ya? Tinggal landing gitu ya. Ya tapi diobrolin dulu. Ntar kata lakinya, nggak ada duitnya mau haji.
kasih kode dulu tuh. Oke. Minimal kodenya paham. Itu urusan maaf pelayanan suami istri jangan dianggap sepele. Itu urusannya berat. Dunia akhirat tanggung jawab baik suami maupun sang istri. Begitu Karena Ya mah. di antara kenapa orang menikah memenuhi kebutuhan biologis. Begitu papi. Itu Jangan muna jadi orang. Lu ngomong sama laki lu. Saya membutuhkan Anda. Begitu. Itu. Ya. kalau perbandingan ada istri yang menolak, ada suami juga menolak. Dosanya beratan yang mana itu? Sama. Tuh. Sama. Jangan sampai menolak Suami. karena Ini langsung suami. Sama. suami aja. Sama lo kata mama. Sama. Karena urusannya kata sama Allah- butuh ya mah ya. Iya. Ah. Semua makanya disebut hunna libasulakum wa antum libasulahuna. Kenapa pakaian? Pakaian ini memberikan pengaruh psikologis bagi orang yang mengenakannya. Kita pakai baju keren, kemana-mana kan pede. Dua, yang namanya pakaian membedakan ekonomi orang. Ini orang kaya, ini orang miskin dari pakaian. Yang ketiga, fungsi pakaian itu membedakan pangkat jabatan orang. Kemudian yang keempat, pakaian itu menutupi kekurangan pemakainya. Makanya suami, waktu berhubungan badan membutuhkan milik istri. Istri waktu berhubungan badan pakai badan suami. Jadi saling membutuhkan. Oke, Mah, intinya ada pahalanya dan juga ada dosanya jika kita menolaknya ya. Terima kasih banyak Mama, Pak Oke. Ustadz, Ya, Bu Aifan, Bobi. Mangga, mangga. penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Mau ngomong ke suaminya enggak? Enggak usah kode-kode gitu bilang. Enggak usah ya. Mudah-mudahan suaminya sekarang nonton ya, Mah ya. Jangan sampai hanya kode. Kodenya kurang mantap artinya kalau begitu. Direalisasikan kodenya. Iya.